Hai Gen Z, welcome back to Z Talks Podcast Be More Than the Trend. Episode kali ini tentang studying abroad dan hari ini kita sama Kak Najma Khadisha. Welcome Najma. Hai Kak Najma, thank you so much for being here. Caranya. Aduh, ini ramai sekampung. Oke, jadi Kak Najma ini tuh, menarik banget sih guys. Jadi Kak Najma itu bakal study abroad di Oxford melalui Global Peace Chain. Iya, Wow, itu keren betul. banget. Nah, selain itu Kak Najma juga lagi kerja di top 100 law firm ya? Oh enggak, sekarang aku di BUMN. Aku jadi litigation counsel. I see. Iya. Okay. But she's also a lawyer with experience in renewable energy and environment Betul. ya. Keren And dia banget. juga founder dari Bekasi Ambil Ambil Peran. Initiator, Iya. baru teman-teman yang lain. Ini mungkin ada warga-warga Bekasi yang nonton kan ya? Iya. Boleh dikepoin ya? Bekasi Hidden Gem. Boleh dikepoin Bekasi Ambil Peran. Iya, Oke, follow sekarang. Iya. Oke guys, langsung pertanyaan pertama, pertanyaan yang selalu kita Oke. tanya ke narasumber. Ini Oke. question template lah ya dari situ. Template ya. Tiap perjalanan pasti punya cerita awal. Coba Oke, dong Max siap. ceritain perjalanan awal lo hingga Oke. sekarang yang membentuk lo jadi keren sekarang. Oke, sebelumnya halo, selamat malam nih ya teman-teman semua, salam kenal. Nama aku Najma Khadisha Ramadanti. Sekarang aku jadi litigation settlement di PT Hutama Karya, terus juga jadi advisory committee juga di EIVERP, sama salah satu inisiator dari Bekasi Ambil Peran gitu. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu juga, beberapa waktu ini aku tuh lagi bikin komunitas sama teman-teman aku yang di Bekasi, si Bekasi Ambil Peran ini, tapi sambil kerja juga. Dan aku alhamdulillah berkesempatan bulan Januari ini tanggal 24 itu bakalan ke Oxford karena mengikuti sertifikasi CPLM, Certified keren banget. Leadership Management gitu. Salam kenal semuanya. Hai. Halo. Nih langsung aja ke pertanyaannya. Pasti udah pada curious lah Iya. karena Oxford Boleh, itu kan boleh. ranking 1 nggak sih di Wow, dunia? kacau. Itu top banget. Pasti bakal banyak yang nanya deh. Iya. Gimana sih Kak bisa dapat kesempatan itu? Oke. Coba diceritain. Iya. Nah, ini seru banget karena sebetulnya aku tuh pas awal pertama kali daftar itu bener-bener gak expect keterima. Dan kalau misalnya aku bisa bilang 100% alasan kenapa aku keterima karena aku masukin Bekasi Ambil Peran di situ. Jadi disuruh buat essay, dan essay itu tuh bilang kalau aku ngapain aja di Bekasi Ambil Peran, terus apa aja yang di-initiate segala macam, dan ternyata essay itu lolos. Wow, keren banget. Nah, kalau kalian tanya, tahu Global Peace Chain itu dari mana? Ini sebenarnya benar-benar silly banget dan benar-benar simple banget dan sederhana banget, tapi memang to be completely honest, karena aku tuh follow banyak banget akun-akun sertifikasi, akun-akun kayak exchange gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kalian follow banyak account kayak gitu, itu kan nanti bakal dieksplor keluar gitu kan. iya, pasti kayak gitu. Sesimpel daftar dari Instagram, to be completely honest, sumpah demi apapun. Wow, keren banget. Nah, jadi sebenarnya selain si Oxford ini harusnya tanggal 4 Februari aku dapat beasiswa juga ke Jepang, Valley Funded juga. keren banget. Wow. Nah, tapi Wow, beda. Bekasi Hidden Gem. Coba di biasanya- Oxford itu course-nya buat apa? Terus nanti di Jepang Iya. buat apa? Coba? Bisa Nah. diceritain Max? Oke, nah jadi selain yang di Jepang dan di Oxford ini, dapat satu lagi juga si EIVERP ini Emang di Thailand. keren Nah, kalau yang di Oxford sama yang di Jepang itu aku daftar. Nah tapi kalau yang untuk di Thailand ini aku diundang lewat LinkedIn. Nah makanya mungkin nanti hari ini bakalan sharing banyak banget ke teman-teman juga itu soal gimana sih supaya memaksimalkan LinkedIn kita dan apa aja yang harus kita lakuin, apa aja yang bisa kita input segala macamnya gitu. Nah terus cuman untuk yang ke Jepang itu aku emang nggak bisa ngelanjutin karena tabrakan sama yang ke Oxford ini. Oxford. Jadi aku akhirnya harus ambil B1, ya udah aku yang Oxford. Kalau yang di Oxford ini tuh tentang leadership, mid management gitulah. Kalau untuk yang ke Jepang itu tuh tentang teknologi. Oke. Aku mau bawa teknologi baru. Itu namanya dry tailing gitu, dry tailing. Dan itu juga yang selalu mau aku masukin ke essay LPDP aku, dry construction gitu ceritanya. Keren Ternyata banget. tembus Keren. bisa Keren gitu. banget. Kebetulan aja beruntung. So aku mau nanya nih, Lex.
bagaimana proses seleksi atau persyaratan yang harus Najma penuhi untuk bisa diterima di Oxford. Oke, kalau yang kemarin itu aku jelasin dulu bahwa itu tuh sebenarnya yang nyelenggara itu adalah Global Peace Chain. Oke. Dia itu memang setiap tahun selalu buat acara-acara kayak gitu. Wow, oke. Nah, sertifikasi. Nah, pas banget, kebetulan banget tahun ini dia itu partnernya sama Oxford dan NYU, New York University. Cuman aku ngambilnya kayaknya lebih keren ke Oxford deh. Ya udahlah, akhirnya ngambilnya ke Oxford. Langsung ke Dan peringkat gak 1. expect juga bakal tembus. Wah, Ya langsung. udah, akhirnya alhamdulillah disiapin segala macam. Ya udah visa keluar, ya udah alhamdulillah sekarang alhamdulillah kayak udah 90% persiapan. Dan fully funded juga ya, Kak? Iya, Iya, oh iya, fun. jadi teman-teman itu Oke. bakal ada 3. Dia ada self-funded, terus juga ada partially funded dan self-funded. Kebetulan alhamdulillah banget juga aku tuh dibayarin full sama kantor. Jadi ya udah gitu. Jadi alhamdulillah semua lancar gitu. Kalau yang di Jepang itu dia tuh juga fully funded juga, ada partially funded juga gitu. Kemarin alhamdulillah keterima itu juga. Kalau yang ke Thailand itu sifatnya kayak komunitas, Oh, jadi I see, nggak harus oke. bayar gitu. Jadi buat teman-teman emang Gen Z beda-beda. yang punya mimpi buat ke luar negeri, apalagi ke Oxford, itu nggak ada yang nggak mungkin. Iya, itu Nothing bener is bener banget, impossible. Iya bener-bener. Itu Selama kita yakin ya, kita pasti iya bisa. benar. Iya. Dan reachable banget. It's easier, so much more easier than you think, sumpah. Jadi kayak let it flow aja, percaya sama proses yang kamu lakuin, dan ya udah serahin aja ke Tuhan. Betul. Karena rezeki nggak bakal salah. Yang gue suka dari Kak Najma itu tuh dia tuh nyari sendiri gitu Iya, loh. iya, Jadi itu dia keren nggak banget. nunggu Iya, orang ngasih betul. opportunity itu ke kakak, tapi Iya, kakak nyari betul, sendiri dari betul, betul, Instagram lah atau nggak Iya. LinkedIn lah. Betul. Itu aku juga pengen tahu Kak. Itu kakak Boleh gimana pakai LinkedIn buat dapet opportunity itu? Itu tuh Oke. pertanyaan bagus tuh. Nah, jadi kalau kalian tahu di LinkedIn itu kan oh gini, aku memang ada habit tiap hari pasti nyisain waktu dan aku bikin alarm. Jadi semua hal yang harus aku lakuin tuh aku alarmin. Either itu alarm sholat, alarm minum air putih, itu selalu aku alarmin. Dan tiap hari itu pasti aku ada waktu sekitar 30 menit, 15 menit lah untuk pasti nge-scroll LinkedIn. Nah, sebetulnya aku tuh benerin LinkedIn itu udah dari aku kuliah semester 2. Nah, jadi serius, jadi memang itu jadi jadi memang nggak dadakan tuh guys prosesnya. Jadi memang dari situ, nah di approach duluan awal lewat LinkedIn itu sama recruiter dari Pertamina. Wah, dari situlah Keren, langsung keren. melejit banget dari situ. Jadi pertama kali kerja itu juga di Pertamina pas COVID gitu. Orang-orang pada ngerjain tugas, gue kerja di kantor. Jadi gitu. pinter-pinter pakai LinkedIn, Iya. nge-build personal branding juga kan ya Kak? Yes, betul. Karena sekarang itu bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling terkenal Iya, dan rajin dan sih. rajin. Jadi buat teman-teman jangan pernah nunggu kesempatan itu datang, tapi kita harus datang untuk kesempatan itu supaya terbuka. Nih Kak, kan buat Oxford tuh kan kakak juga nulis essay. Itu ada interviewnya juga nggak Kak? Iya, iya. Interviewnya nggak ada demi apapun. Dan kalau kalian daftar S2 pun itu nggak ada interview sama sekali. Dapat LOA tuh ya udah dapat aja gitu. Jadi kalian submit berkas, essay, CV, segala macam apapun itu kayak KTM, terus juga ijazah kuliah, terus juga kayak berkas-berkas yang lain submit. Kalau mereka suka ya udah mereka terima aja gitu. Jadi emang nggak ada interview tuh nggak ada. Gitu. Itu berapa orang yang kayak accept Kak programnya? Wah, jujur aku nggak tahu. Kalau itu aku nggak tahu. Tapi kayaknya yang daftar tuh ada ribuan gitu. Iya sih, pasti orang ke Oxford sama NYU itu pasti kayak wow, it's such a big thing. Itu buat orang Indo doang atau kayak Enggak, Jadi, banyak ini global ya? Gitu. Yang ke Jepang juga, yang ke Thailand juga sama. Mereka semua internasional. Selama mengikuti proses tersebut, apa sih tantangan yang paling besar yang lo hadapin ketika daftar di Oxford? Oke, ini sebenarnya yang pengen gue kasih tau ke teman-teman juga, sebenarnya daftar kayak gitu tuh nggak susah, gampang. Daftar S2 tuh gampang banget, itu tuh gampang banget, bener-bener gampang banget, lebih gampang dari apapun yang kalian pikirin, karena basically cuma nge-submit berkas dan kalian bahkan nggak perlu mikir. Yang susah itu adalah gimana cara nge-construct CV yang berkualitas, essay yang berkualitas. Jadi
proses lamanya dan berbulan-bulannya itu di gimana lo nge-shape diri lo dan gimana cara lo bisa nemuin passion lo gitu. Karena kan kalau CV itu yang bayangin gimana sih caranya supaya lo bisa ngalahin ribuan orang cuma pakai tulisan lo. Iya. Nah, Iya, itu itu. Jadi sebenarnya tantangan terbesar itu justru di pada persiapannya yang bisa takes years atau bisa takes months gitu. Jadi preparation. mungkin nanti bisa kali ya kita bahas di seminar Access Power buat bahas CV sama LinkedIn lah ya. Nah, itu Kita boleh lihat teman-teman nanti. Gen Z lebih teredukasi. Ini Boleh, kalau misalnya boleh. ini kalau essay kan nggak dipakai untuk apply job opportunity untuk study abroad. Kayak beda. essay tuh di-apply kemana-mana. Kakak tipsnya untuk bikin essay itu kayak Iya. gimana? Tiap essay beda-beda karena Oke. daftar ke law firm itu beda essaynya, daftar ke Oxford beda, daftar LPDP beda, daftar Fulbright beda essaynya. Jadi pertama kalau aku selalu bilang ke semua orang yang mau itu, kalau lo mau ngapa-ngapain selalu tahu dulu passion lo dan rencana lo tuh mau apa. Jujur aku tuh nemuin path career hidup aku tuh malah ketika aku mau daftar LPDP, karena di LPDP itu kan disuruh tulis rencana lo apa nih setelah balik, Iya. 5 tahun, Iya. 10 tahun, 20 tahun. Malah jadi mikir, oh ya gue mau ngapain ya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Akhirnya dari situ pelan-pelan. Dan fun fact juga, aku tuh ketolak loh LPDP dengan udah Oke. daftar pakai LOA waktu itu. Jadi itu juga seru banget, nanti aku ceritain gitu. Nah, tapi dari situ akhirnya belajar banyak banget, kesalahannya di mana, persiapannya di mana, yang kurang akhirnya dimaksimalin gitu. Nah, kalau untuk tipsnya apa? Pertama, kalau beda-beda. Jadi kalau misalnya untuk basically, tapi prinsipnya satu. Kalau kalian mau daftar ke suatu tempat, harus sesuaikan template-nya dengan apa yang mereka minta. Contoh LPDP, ya yang diminta tuh adalah pengabdian. Jadi harus ditekanin pengabdian apa aja yang udah dilakuin, yang akan dilakuin, sejauh ini udah ngapain aja, passion lo tuh di mana. Kenapa dengan kita ngasih lo duit nih 2M buat bayarin lo sekolah, itu tuh bisa berguna bukan buat diri lo juga tapi buat orang lain. Kalau yang leadership ini yang ke Oxford itu aku tulis aku nih kenapa butuh banget sih leadership ini, karena aku tuh harus nge-empower bukan diri aku sendiri aja tapi untuk teman-teman anggota aku Komunitas, juga. iya. Nah, disitulah mereka tertarik banget dan aku bilang juga iya kalau kita tuh sering banget ngajar. Jadi ini karena aku tulis di situ, saya percaya bahwa ilmu pengetahuan itu adalah hal yang universal, tapi opportunities yang gak Iya. universal. Iya, Iya dong. benar-benar. That's true. Aku ngobrol banget sama pacar aku, dia bilang kayak gini, ayo podcast gitu kan. Enggak banyak yang lebih pintar. Bener, tapi aku juga mikir banyak banget kok orang yang jauh banget lebih pintar dari aku, lebih cerdas dari kita. Banyak banget orang yang kayak mungkin lebih keren lah dari kita, tapi nggak semua punya opportunity yang kita punya. Benar banget. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya emang kita masih ngerasa sekarang kurang, nggak apa-apa dikasih aja semuanya yang kita punya ke orang lain. Karena mungkin nanti dari langkah-langkah kecil itu yang kita udah lakuin, ketika nanti Tuhan kasih kita kesempatan yang jauh lebih besar, kita bakal jadi Tuhan Iya, percaya nih, iya. lo gue kasih sedikit aja lo ngasih, apalagi kalau gue kasih banyak, jadi Tuhan juga makin generous ke Setuju kita banget. Karena gitu. lu percaya nggak sih kayak ketika kita ngeluh atau kayak insecure tentang hidup kita, di luar sana tuh banyak orang yang iri sama kehidupan Betul, yang kita sepakat jalani. banget, benar. Jadi kayak buat teman-teman jangan pernah minder apalagi insecure, Betul. moving forward dan let's do Bersyukur it. juga sih karena bersyukur, kayak our betul. dream life, our life now is a lot of other people's Yep, dream. benar Benar, banget. benar, kan? Benar sepakat banget. Iya. benar. Dan soal tantangan tuh bener banget kayak ketika kita datang otomatis kayak Tuhan, ini orang bisa nih dapetin tantangan yang segini, otomatis dia bakal kasih tantangan Betul. yang lebih lagi. Benar. Itu keren banget sih. Soal itu gue rasa tuh Kak Najma tuh pinter banget Iya, untuk mencari banget, tempat ya. banget. Karena di CV kakak aku ngeliat kakak tuh udah ikut beberapa modul universitas dari luar negeri ya. Iya, Terus cari-cari betul, dari dulu betul. gitu kan, ada yang dari betul. Duke University, Betul. terus ada yang dari University Rotterdam of London juga, iya, Rotterdam London juga. Itu kakak dapat opportunity-nya gimana? Oke, nah itu jadi aku jelasin dulu bahwa itu adalah course yang aku ambil, semuanya tuh online. Oke. Nah jadi tapi aku pun juga udah ngobrol sama pacar aku yang sekarang dia kebetulan lagi kuliah di UK. Oke. Nah jadi memang untuk beberapa kelas, untuk kelas yang bentuknya materi itu tuh memang sekarang udah full online. Kalau di Leeds, dia kebetulan di Leeds. Oke. Nah jadi sebenarnya dan setelah aku ngobrol banyak juga sama dia tentang si course ini, sistemnya tuh sama gitu. Jadi kita nanti tetap dikasih kelas, terus nanti kita harus bikin paper, analyze, terus juga nanti bakal dikasih pertanyaan dan kita harus membuat kayak
menjelaskan kayak bagaimana sih konstruksi berpikir kita atas case yang dikasih ini gitu. Nah, kalau caranya tuh gimana? Itu aku ikut di Coursera sebetulnya dan itu bener-bener worth it banget. Jadi per tahun itu bayarnya tuh 6 juta. Tapi kamu bisa ngeakses ribuan course gitu. Sorry banget ini bukan iklan, tapi karena gue juga jadi pinter gitu. Iya. Jadi 6 juta tuh worth it banget. worth Itu it worth it banget, banget, itu worth it worth it banget. banget. Karena kayak itu aja course yang aku ambil itu tuh kayak cuman 6 bulan tapi udah sebanyak itu. Bener-bener bikin pinter banget, ngelatih keren bahasa sih. Inggris juga. Dan karena bahasa Inggrisnya kan bahasa Inggris akademik kan. Iya. Jadi itu yang bikin kita pinter dan ngasah pola berpikir banget gitu. Wih, jadi 6 juta itu tuh bebas gitu ya, nggak ada limit. Nggak How ada many limit. courses Iya, mau take? Itu bener. 6 juta for 1 year. Iya, for 1 year. Itu bukan one month. Enggak, 1 Wah, tahun gila itu sangat kan? amat worth Worth it it sih. banget Itu sangat gitu. amat Ya, worth kalau it. mau ambil 6 courses itu 1 juta per kursus kan? Betul, dan itu tuh course tentang hukum aja tuh ada ribuan gitu loh. Jadi kayak aku cari aja yang correlate sama aku carinya yang tentang renewable energy, terus juga tentang construction, aku cari juga tentang mining. Kalau yang lain-lain ya cuman kayak baca-baca sambil kalau lagi gabut nonton di HP gitu misalnya. Jadi gabutnya sangat positif ya. Jadi buat Gabutnya teman-teman iya, yang positif. jadi kayak kan? udah Jadi keren nggak- sih. Dan itu dapat sertifikatnya. Dapat sertifikat Langsung dari universitas sana. Betul. Oke, abis ini bisa sending. Nanti Itu pasti banget. bagus banget, Udah, itu aku bagus gak akan gatekeep. Oh iya, karena kan gue juga sebagai founder Netes Powell ya, dan Iya. lu juga inisiator Bekasi Ambil Peran. Itu Iya. di mana tuh gue paling ngemes sama lo adalah ketika lo ngediriin komunitas di Oke. Bekasi. Gue mau nanya dong ke lo, apa sih motivasi terbesar lo ngediriin Bekasi Ambil Peran? Oke, ini cerita lucu lagi nih. Iya, oke, Nah, kasih karena tahu. Nah, awalnya itu sama tentang LPDP juga. Jadi Oke. makanya sebetulnya banyak sedikitnya gue tuh bisa berpikir kayak sekarang itu sebenarnya karena LPDP. Gue gagal waktu pas shots yang pertama itu 2022. Gue mikir banyak, terus kayak gue harus doing something segala macam deh. Nah, terus akhirnya gue udah fix, oke gue mau bikin komunitas. Pas banget Tuhan tuh memang adil karena tiba-tiba bener-bener beberapa hari setelah itu gue di chat sama Oke. teman gue namanya Bayu. Bekasi juga. Bayu Bekasi Oke, juga. Nah, oke, jadi ini Bayu keren, kalau keren. nonton Anak-anak podcast Bekasi ini, ya. ini ceritanya jadi itu dari Bayu. Nah, Bayu ini mau bikin lah si Bekasi Ambil Peran ini. Iya. Dia ngechat gue, Nach, gue mau bikin komunitas nih gitu kan. Ya udah, Bay, ayo. Nah, terus akhirnya ketemu lah kita di Sarinah gitu. Di Jakarta ya? Di Sarinah di Jakarta. Kantor kita semua kerja di Jakarta gitu. Nah, terus kita ngobrol banyak, terus kayak oke, gini dah. Terus habis itu kayak bareng sama teman-teman yang lainnya juga. Kita awalnya tuh tadinya sekitar 15 sampai sekarang udah di 300 orang. Keren Lebih. banget. Keren Udah hampir banget. 400 Bekasi loh, mungkin keren sekarang. banget. Gitu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kalau misalnya masalah atau problem itu adalah suatu musibah buat kalian, it's big not. Karena enggak banget. dari Enggak. masalah tersebut itu bisa ngebuat kita jadi lebih berkembang. Betul. Karena mungkin Tuhan gak bisa ngasih apa yang lo mau, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik buat lo. Kayak for Benar. example, kayak yang tadi Najwa bilang, mungkin gak bisa dapetin LPDP, Iya, tapi betul. bisa mendiriin ya komunitas Bekasi Ambil Peran yang bisa Iya. berdampak untuk banyak orang. Iya, kalau nggak ada Keren Bekasi, banget sih. kalau gue nggak lolos, kalau misalnya waktu itu mungkin gue lolos LPDP, nggak akan ada Bekasi Ambil Iya. Peran. Dan kalau nggak ada Bekasi Ambil Peran, gue nggak mungkin ke Oxford sekarang. Dan gak mungkin kayak Najma yang keren sekarang. Enggak, Gitu. biasa aja. Karena kayak study abroad di Oxford, LPDP mereka tuh juga ngeliat social impact-nya nggak sih? Iya, Jadi nggak betul. cuma achievement kita, tapi impact kita ke masyarakat itu apa? Betul, bener banget gitu. Ada tantangan nggak Kak sebagai leader Bekasi Ambil Iya. Peran? Dan gimana cara Kakak menghadapi tantangan tersebut? Jujur banyak Kan itu banget pasti lagi. struggle, karena gue Pasti ngerasain banyak itu. nggak sih? Berapa Itu orang soalnya struggle. 400 gitu. Wow. Mungkin Banget. kalau untuk yang kayak dalam banget kita rekamnya off record Nggak aja bisa ya. Nanti kayaknya kan kalau kayak udah ngobrol sama aku Iya. langsung. Nah, cuman kalau yang mungkin aku bisa share itu adalah mungkin kalau nih untuk teman-teman yang mau bikin komunitas sama teman-teman lainnya gitu. Mungkin kiat-kiatnya kali ya, masalah apa yang mungkin kalian bakal hadapin gitu kan. Mungkin kan lo juga nih founder, harusnya lo Iya. cerita juga lah. Oke. Gantian. Oke, Nah, boleh banget. gantian. Jadi kalau dari Bekasi Ambil Peran tuh karena waktu pas itu sistem rekrutmen kita tuh belum terbentuk dengan dengan bagus dan belum sustain. Jadi orang tuh gampang banget masuk ke kita sebenarnya gitu. Nah, jadi dan memang sebenarnya emang kita mau buat itu tuh se-inklusif mungkin. Cuman ada beberapa kayak hambatan waktu itu, kayak ada beberapa anggota yang mungkin
Apa ya, kurang cocok dan kurang agak sedikit memberikan beberapa problem kecil aja gitu. Nah terus itu jadi sebenarnya penting untuk tahu bahwa kayak gimana nih mitigasi masalah kalau misalnya ada segala macam. Akhirnya setelah ada permasalahan tentang peranggotaan ini dibuatlah tata beracara kalau misalnya di grup harus gimana, mau ngechat anak BAP itu harus apa, nggak boleh di luar apa, jadi lebih bisa behave kalau misalnya ngechat satu sama lain gitu. Oke, keren banget sih itu. Mungkin ya buat teman-teman yang pengen membuat komunitas, apalagi untuk berdampak buat anak-anak muda yang lain kan. Betul. Itu sebenarnya gampang banget tinggal Gampang buat. banget, segampang Yang susah ya action sama konsistensinya. Iya benar. Cara nge-maintainnya, Benar. cara Iya. berjuangnya, Karena commitment-nya kan bener tadi. banget. Karena dulu ketika next stage waktu belum kayak sekarang ya, kita pernah mengalami kayak diserang Bazal. BAP juga diserang. Lu juga diserang buzzer. Iya, lu mau tahu nggak sih yang lebih sedih apa? Buzzernya itu teman gue sendiri. Iya, Temen lo sendiri. enggak, senior gue di Undip. Sedih gue. Nyebut merek ya? Sedih Boleh nggak banget, ini? sedih banget, sedih banget. Masalahnya gue nganggep dia kakak gue, terus yang kayak ya Oh, lu Allah. tahu dia? Dia pakai real account. Jadi mungkin ya udahlah nggak apa-apa. Kan orang bisa berubah, tapi ya nggak apa-apa juga karena mungkin kita juga sempat salah. Ya nggak apa-apa, harus dievaluasi. Diambil baiknya, dibuang buruknya. Tapi ini lucu banget, karena jujur ya, orang yang ngasih sopasi, Bazal, dan sebagainya itu adalah benar kata orang terdekat. Iya kan, sedih banget. Itu tuh bikin sedih, sumpah. Gila lagi. Tapi lu ngerasa nggak sih, Nats, kayak hal-hal buruk kayak gitu tuh yang ngebuat Next Step Forward dan BAP tuh kayak sekarang. Betul. Karena ya ibaratnya kayak kita nggak mungkin sebesar sekarang kalau kita nggak ngelewatin rintangan tersebut. Iya, betul. Itu Nggak bisa keren evaluasi sih. dari kesalahan ya. Itu. Tapi karena cuma habis kejadian itu kakak jadi lebih memilih-milih nggak siapa yang deket sama Iya. kakak? Enggak. Gue nanya, kenapa lu nggak kayak, karena jujur ya gue sejak kejadian Dia seuzon sama seorang. gue jadi soalnya. seuzon kayak misal, for example, ada orang tiba-tiba baik sama gue, gue seuzon, ini orang mau apa ya sama gue, mau minta gue gitu apa kan, Gue nggak masa nggak gitu, berarti lu yang ngebuat lu nggak kayak gitu tuh kenapa? Gue minta perspektif lu. Karena gini, jangan sampai kesalahan yang orang lain buat Oke. berpengaruh dampaknya ke orang yang lain lagi. Wah, itu keren. Itu harus itu sih prinsipnya satu banget. Karena ini juga berlaku ke asmara. Misalnya lo disakitin nih sama orang, terus kayak terus lo yang kayak relate Relate buat teman-teman Gen Z yang bucin. Nah, maksudnya kayak ngapain sih kayak gitu? Karena pertama kayak kalau lo udah mungkin jadi lo misalnya nih suzon mulu nih, terus lo jadi capek kan pasti. Iya. Karena energinya juga jadinya buruk ke orang. Terus jadi kayak itu menghambat rezeki lo yang lain. Bener-bener. Dan ya bener, tadinya gue merasa kayak gitu, tapi ketika gue baca buku Stoicism, dan itu gue merasa kayak ternyata ya emang harus tenang dan kita nggak bakal dimanfaatin kalau kita nggak punya value. Itu gue ambil kayak hikmahnya aja. Iya, benar-benar. Itu keren sih. Oh ya, Nat, setiap orang, ini pertanyaan template ya di Easy Talk. Setiap orang, kalian yang gue temuin, pasti ada rasa sakit yang pernah dihadapin. No pain, no gain. Dan gue selalu percaya setiap kesuksesan atau setiap hal achievement dan lain sebagainya, pasti ada harga yang harus dibayar. Gue mau nanya nih ke lo, tadi kan secara BAP ya, sekarang secara personal, harga apa sih yang harus lo bayar untuk mencapai Najma yang masuk Oxford ini? Gue nggak ada waktu, jujur, gue nggak ada waktu. Dan temen gue makin dikit, pasti. Itu template, jawabannya template juga. Tapi karena gue ngehnya gini, Rol. Jadi waktu pas itu, kenapa gue sampai ngeh banget? Karena waktu pas itu gue kan yang itu kan ada pengumuman Oxford, terus kayak temen gue pada, ayo mainlah, sampai ada 3 orang yang bilang kayak gini, lo tuh sibuk banget. Nah cuman tapi gue mikir gini kayak, emang gue sesibuk itu ya? Kayaknya enggak deh, biasa aja. Cuman ternyata emang bener kayak, oh iya ya bener ya, Senin sampai Jumat gue kerja sampai malam kadang. Terus kadang pun malam sama anak BAP pun masih lanjut meeting gitu kan. Terus 1 minggu pasti juga sama BAP atau enggak gue ngapain gitu, apa gitu. Jadi sebenarnya iya juga sih gitu. Jadi sebenarnya waktu. Jadi gue percaya banget sama kalau ada orang yang bilang makin kita tua tuh yang paling berharga tuh waktu buat istirahat sama waktu yang kita luangin buat orang sih. Itu mahal banget jujur. Makanya makanya gue tadi minta maaf banget, gue telat banget itu karena kayak waktu tuh mahal banget jujur. Dan emang lo ngerasa nggak sih, jangankan buat pacar, ini gue mau punya pacar ya, jangankan kayak jangankan kayak kita main atau apa, buat kita sendiri aja kita nggak punya. Betul, kayak itu benar, itu benar. Jujur banget iya.
Terus kakak gimana cara nge-manage waktu kakak? Iya, Atau do you gitu. feel like it's a price you have to pay? Gitu? Iya, itu good question. Cara manage waktu jujur, aku lebih ini nggak boleh ditiru. Tapi kalau kalian tanya dan kalau boleh jujur, lebih banyak waktu yang aku sacrifice yang tadinya sebenarnya buat waktu aku me time gitu, aku sacrifice gitu. Karena aku mikirnya gini sih, selama masih bisa. Iya. Karena kalau misalnya nanti mungkin bakalan nauzubillah misalnya kayak cuman bakal ada waktu di mana mungkin iya kalau sekarang misalnya kita masih bisa gitu. Kalau nanti ternyata makin sibuk, makin gak ada waktu. Nah, jadi aku mikir ya udah deh selama mungkin masih muda ya udahlah waktu buat diri sendiri belakangan aja gitu. Karena jujur gue nganggap itu bukan suatu halangan ya. Karena gini, itu malah bagus. Kenapa? Karena gini, banyak orang-orang tua yang selalu ngalahin Gen Z. Mereka itu kayak selalu ngomong kayak gini, andaikan gue waktu muda berani coba ini, pasti gue gak bakal kayak sekarang. Jadi kayak buat teman-teman Gen Z yang di luar sana, yang takut menghadapi apapun, kayak overthinking, dan sebagainya, jangan pernah takut, mulai aja dulu. Mendingan kita gagal, daripada kita nyesel di kemudian hari. Jadi yang penting all out aja, bener banget. gak nyesel di masa depannya. Gue pengen nanya tentang S2 nih. Itu menarik banget. LPDP nggak sih? Iya, gitu. Kakak denger dapet LOA dari 12 universitas. Iya, betul. Itu gimana kak proses apply-nya? Oke, aku jelasin dulu ya bahwa pertama, ini aku tuh belum dapet LPDP. Ya dapet LPDP itu pacar aku. Nah, dia tuh dari pasangan setara ya? enggak. Aduh, amin Allah. Itu suka lo ngeliatnya kayak gitu. Amin. Jadi ceritanya tuh dari fresh grad aku langsung daftar LPDP dan disiapin karena memang orang tua aku langsung nyuruh S2. Nah, cuman aku sambil kerja waktu pas itu aku lagi kerja di tambang. Nah, udah dapet bener-bener udah dapet LOA dan daftar LPDP dong. Tapi pas itu tuh ketolak. Nah, terus habis itu aku mikir banyak banget. Emang iya ada beberapa kesalahan yang aku lakuin. Salah satunya pertama, pas ditanya kamu mau ngambil S2 apa? Aku mau ngambil, jelasin, aku bilang aku mau ngambil hukum. Tapi nggak bisa jelasin hukumnya hukum apa. Aku mau bilangnya hukumnya general. Itu salah banget ya teman-teman. Itu buat Jaki sama teman-teman hukum, itu bisa didengarkan. Itu satu. Terus kedua ditanyain, aku bilang aku mau jadi dosen. Emang aku pengen jadi dosen. Aku tapi bilang ditanya, mau jadi dosen apa? Ya dosen aja Bu di Fakultas Hukum. Nah, itu juga salah. Harus bisa, sorry ya Bapak Ibu kan fresh graduate. Nah, itu makanya kalau nggak gitu kan nggak belajar. Jadi akhirnya baru tau, oke kalau misalnya mau jadi dosen praktisi gini caranya, daftarnya ke sini, kiat-kiatnya apa aja, mau ngajar modul apa. Itu yang akhirnya jadi belajar. Terus akhirnya banyak juga yang salah kayak, nah kamu kalau nggak keterima gimana? Gue dengan YOLO-nya gue bilang gini, oh ya udah nggak apa-apa gitu, ikhlas aja bahagia. Hidup YOLO ya. Itu salah banget. Ternyata salah. Ternyata jawabnya kayak gimana kak? Ternyata harusnya jawabnya adalah saya pasti akan coba lagi dan terus-menerus pasti coba dan dengan pastinya mengevaluasi kesalahan-kesalahan saya. Lebih menunjukkan growth mindset gitu ya, karakter lebih bagus. Jadi buat teman-teman fresh graduate mau hukum atau apapun itu wajib banget nonton video ini, kalau nggak nyesel. Iya, tapi sebenarnya juga kan nggak tahu karena kan nggak dikasih tahu gagalnya kenapa kan. Nah, cuman karena pas tesnya tuh di tes berkas itu lolos, cuman gagalnya pas wawancara. Jadi kan pasti karena wawancara, cuman karena apanya tuh nggak tahu. Jadi aku Annabella Janila segembel aku gitu. Oh ternyata kayak mungkin karena ini ya, yang ternyata pas aku pikir-pikir sekarang, iya sih logik banget nggak keterima. Terus dari situ apa yang ngebuat kakak kayak, oh gue harus nge-build komunitas sendiri? Apakah mereka juga nanyain tentang social impact atau kontribusi ke masyarakat? Mereka nanya, nanti kamu kalau misalnya udah pulang emang gimana mau memberikan kontribusinya? Terus aku bilang, aku mau jadi dosen itu. Nah cuman pas ditanyain mau jadi dosennya dengan cara apa, aku juga pun nggak tahu. Nah akhirnya tapi dari situ, literally aku langsung berangkat ke Undip. Ngobrol lah sama dekanku waktu itu, terus ngobrol karena kebetulan alhamdulillah dekat juga sama dekan karena waktu pas itu aku jadi senat, jadi 4 tahun tuh aku kuliah isinya ngurusin mahasiswa aja karena senat. Enggak gitu. Terus habis itu kayak kalau mau jadi dosen boleh, nanti S2 dulu aja ya, terus nanti kalau udah balik gini. Oh ya udah alhamdulillah kebuka kan pintu lagi gitu. Kalau nggak gagal nggak bakal kebuka tuh pintu yang itu gitu. Jadi jangan pernah takut buat gagal teman-teman. Karena kalau nggak gagal kita nggak bakal tahu nggak sih pelajaran kedepannya kayak gimana. Pasti bakalan leads to new opportunity yang baru, yang mungkin bakalan lebih baik.
gitu. Kalau buat kan kakak mau daftar lagi ya LPDP batch yang ini. Ini persiapan yang lebih gitu. Iya, wah banyak banget, jujur banyak banget. CV udah aku benerin, essay udah aku benerin, tapi nggak tahu juga, nggak tahu keterima atau enggak kan gitu. Tapi udah aku siapin sih semuanya. Ikut les juga aku. Ikut les. Ada les LPDP? Ada, enggak sih enggak ada? les, tapi kayak nanya ke temanku yang keterima juga. Jadi kayak mentoring gitu ya? Iya, Betul. mentoring gitu. Berarti nanti kita minta mentoring ke Aduh, doain dulu biar keterima ya teman-teman. Nanti diundang lagi ke sini Iya. Kalau udah keterima. Tapi nanti kalian bakal sering lihat muka Najma lah. Aduh, amin ya Allah, amin. Tapi itu proses apply ke UK sama US kakak diterima di UC Davis, Iya, terus terus juga di di Edin. Edinburgh. Itu juga cuma Edinburgh. berkas ya? Berkas CV aja, and berkas essay. aja. Itu keren sih. Nggak ada I see. interview, semua UC kampus nggak Davis ada. dapat scholarship juga ya? Kak? Iya, dapat scholarship. berkas juga? Alhamdulillah. Iya, itu berkas juga. Coba dong 25.000 kasih USD. tampalan buat genji-genji yang ngerasa kayak gue nggak mau daftar, gue udah takut nggak mungkin lolos. Mungkin bisa dikasih gambaran buat teman-teman genji. Biarin aja. Ntar dia gagal sendiri. Udah biarin aja. Ntar juga ini akan ada waktunya. Mereka nanti menyesal gitu. Jadi kalian tuh jangan pernah nganggap orang lain itu saingan, karena saingan terbesar kalian ya ketakutan Diri kita kalian sendiri. Iya, Sumpah Itu diri kayak kita itu. sendiri. Mungkin Bikinin Malas. JJ ya, Farah. Bikinin JJ ya. Bikinin JJ ya. Kita bikin JJ Kita bikin JJ. gitu. Biar nge-up di TikTok. Iya betul, nanti kita bikin TikTok kayak sini. Gitu. Oke, Oke. kita masuk ke pertanyaan tentang self development. Boleh. Kak Najma sendiri, apa yang paling kakak takuti dalam proses pengembangan diri Iya. dan bagaimana kakak bisa menghadapinya? Karena itu penting banget buat teman-teman genji yang belum pengen mulai. Oke, ketakutan paling besar. Gini, banyak banget jujur. Oke, pasti. Karena gini, ketakutan terbesarnya itu adalah takut salah dong. Dan takut, sebenarnya jujur, aku takut dimarahin. Sama siapapun, kayak misalnya contoh aku magang, berani daftar magangnya, berani nih udah keterima, tapi takut banget dimarahin sama senior, takut banget dimarahin sama mungkin atasan di kantor, itu takut banget loh, karena kan maksudnya kayak aduh ketahuan nih kalau gue salah gitu kan. Nah cuman setelah aku pikir kayak gini, kita tuh kan takut karena kita tidak tahu. Iya kan, jadi sebenarnya kalau kita tuh selalu berusaha menjadi orang yang knowledgeable tentang semua hal, nggak perlu ada yang kita takutin gitu. Kita takut sama sakit gitu kan. Kenapa sih kita bisa takut? Oh karena mungkin kita nggak tahu kenapa kita bisa sakit, kenapa kita bisa mungkin diserang sama penyakit itu. Kita nggak tahu gimana cara penanganannya, nggak tahu usaha dan upaya apa aja nih yang bisa kita lakuin untuk bisa menjadi sembuh gitu kan. Kita takut, aduh takut mati karena mungkin kita belum persiapan di dunia, belum ibadah yang banyak. Kita takut apa lagi? Takut gagal karena kita mungkin. Nah kita takut gagal karena kita belum menyiapkan yang terbaik. Kita tahu bahwa kita nggak pernah memberikan yang terbaik gitu kan. Nah jadi sebenarnya kalau misalnya kita udah tahu bahwa kita sudah memberikan semua yang terbaik yang bisa kita berikan sampai titik darah penghabisan, nggak usah perlu ada ditakutin, nggak perlu ada yang disesalin lagi. Kalau misal kata orang-orang TikTok kayak gini, kayak nggak usah sok ngatur, lu bukan donatur. Itu bisa, itu kayak agak, ya bisa juga konteksnya uang ya. Oke, boleh. Saya mau nanya nih Nat sama lo, konsisten kan susah banget ya Nat. Betul. Dan itu tuh banyak banget genji-genji yang kayak gimana ya caranya konsisten. Pasti ada up and downs, pasti ada kayak burn out, apalagi penyakit genji, burn out, overthinking dan sebagainya. Bener banget. Gimana cara lo buat terus konsisten? Oke. Ini yang works banget di gue. Kita tuh cuma bisa semangat kalau kita happy. Oke, Ya. iya. Jadi setiap kita tuh misalnya nih, dan yang kebahagiaan orang tuh kan beda-beda. Iya. Kebetulan kebahagiaan gue itu adalah kalau gue kumpul sama teman-teman, kumpul sama keluarga. Terus kalau misalnya gue dapat misalnya di chat afeksi dari teman-teman. Jadi misalnya nih kayak lo misalnya nih sesederhana lo misalnya ngechat gue, iya Naj kan lo keren banget. Itu gue screenshot, gue masukin album. Jadi kalau misalnya gue tuh lagi ngedown banget, tuh gue baca
foto-foto teman-teman BAP, foto teman-teman gue dari SMP, SMA, kita lagi ketawa-tawa, itu yang bikin happy terus, bikin konsisten. Terus kalau lo tanya gimana caranya, gue pun nggak bisa karena gue rely ke HP. Tapi satu hal yang selalu bikin gue konsisten, tiap hari sholat, tiap hari minum air putih yang banyak 2 liter, tiap hari gue baca hukum online sama koran, itu karena gue bikin reminder di HP. Jadi kalau lo cek reminder gue tiap hari di HP, itu tuh nih, mana ya, clock, itu banyak banget nih reminder, misalnya bangun ke kantor, terus minum sangobion, lulur tiap Sabtu Minggu, even hal-hal kecil, minum air putih, zuhur minum air putih, asar minum air putih, dan gue tiap 2 jam sekali reminder minum air putih. Tapi gue suka deh kakak menggunakan teknologi sebagai hal yang produktif, bukan sebagai sesuatu yang bikin kakak procrastinate gitu. Dan yang paling gue suka dari Najma adalah sesibuk apapun lo, jangan pernah lupa ibadah. Karena itu masih bolong-bolong sih, tapi itu keren sih. Tapi lu tau gak sih tampalan gue buat terus konsisten tuh? Ini lucu banget. Jadi setiap nyokap gue ngelihat gue lagi males kayak bonut, nggak mau diganggu, mau me time segala macam. Nyokap gue bilang apa? Lihat tuh Raffi Ahmad udah kaya, udah jadi artis segala macam, masih main di politik, masih live TikTok. Iya. Ini lucu banget comparison ya. Itu jadi tampalan. Oh iya, tentang Raffi Ahmad juga. Jadi ini bisa banget kita pelajarin karena nyokap gue tuh pernah di interview bareng sama Raffi Ahmad. Wow, oke. Nyokap gue tuh psikolog kebetulan. Oh iya, nanti gue juga mau cerita satu hal yang bisa bikin gue sampai di titik ini. Itu karena bisa gue bilang 200% itu karena nyokap gue. Nanti gue cerita ya betapa pentingnya parenting. Jadi kalau kalian juga tahu sebenarnya dari gue kuliah semester 2 itu tuh gue udah belajar parenting. Gue udah ikut course parenting. Semester 2? Semester 2 kuliah. Dan bahkan itu gue belum punya pacar. Gue belum punya pacar. Belum ada kepikiran. Because someday sama. Karena gini, lu belajar hukum, someday sama lu bakalan bosan dan misal lo jadi notaris nih, kayak ya udah lo bikin apa sih tanda tangan, template itu sama, lo bikin kontrak ya template-nya sama gitu kan, lo jadi lawyer. Tapi kalau misalnya lo ngebesarin anak itu it's a lifetime learning, ya kan? Lo nggak bakal pernah bisa cukup belajar, makanya udah dari gue notice banget itu karena gue dan akhirnya kayak makanya setiap gue punya pacar gue selalu bilang gini, gue mau kalau misalnya gue jadi punya pacar, gue pengen punya pacar yang bisa gue ajak pola parentingnya tuh sama, yang empowering buat calon anak gue nanti. Gue juga nggak tahu mau punya anak berapa, kapan, sama siapa, tapi itu barrier utama. Karena sumpah demi apapun gue nggak bakal bisa jadi gue yang sekarang kalau bukan karena nyokap gue dan bokap gue. Nyokap lo parentingnya kayak gimana yang menurut lo berbeda dari parents? Iya, itu. Aduh gila sih, nyokap gue tuh bener-bener gila banget, kayak gak pernah ada satu decision pun di hidup gue tuh yang gak didukung sama dia. Karena modelnya nyokap gue ya? Iya, tapi itu yang selama yang baik. Kalau yang buruk tuh kayak kadang tuh dikasih tahu dan lebih ke arah di challenge. Yang jadi akhirnya dia gak pernah larang, tapi di challenge terus. Sampai akhirnya gue mikir, oh iya ini kayaknya gak bisa deh. Akhirnya, oh yaudah deh, ini kayaknya jangan deh, karena ini gak bisa, karena gini-gini. Even though gue akhirnya udah ngubah keputusan pun, tetap ditanya, kenapa akhirnya diubah keputusannya. Tapi itu keren sih, karena gue buat teman-teman Genji juga kayak, mungkin lu gak dapet orang tua yang sesuai sama lo, tapi ingat lu gak boleh gagal jadi orang tua. Benar. Karena ya itu penting banget buat nantinya. Oh iya, di sini kan ada buku. Iya. Katanya kita question Kenapa penting nih? Question penting di situ karena bukan sebagai bentuk self development buat anak-anak Genji lah ya. Apa sih buku apa yang ngebentuk lo dan yang paling lo suka buat lo? Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman. Yang bisa direkomendasiin deh ke fellow Gen Z. Oke, jujur gue tuh baca buku tuh hobi gue baca buku sama baca koran. Karena dari gue SD nyokap gue ngomel-ngomel nyuruh gue baca koran, cuman anak SD disuruh baca koran siapa yang mau. Tapi akhirnya gue baru sadar kayak oke gitu. Jadi pertama, kalau gue boleh ngasih tahu ke teman-teman, kalau teman-teman boleh minta input, pertama mungkin koran itu harus dibaca, sumpah demi apapun. Mau kalian semikir kayak itu nggak penting sumpah, tapi sumpah di koran itu ngelatih konstruksi berpikir kalian. Kalau misalnya kalian nemu berita, kalian juga nggak serta-merta langsung menerima aja gitu, karena
antar koran tuh beda opininya ya kan. Iya, Jadi nanti media biasnya beda juga. media biasnya beda juga. Jadi kayak dari situ tiap kalian baca artikel di koran itu harus dianalisa lagi gimana dari perspektif kalian, landasan teorinya apa, dampak baiknya apa, dampak buruknya apa. Jadi nanti konstruksi berpikir kalian tuh kebentuk dari situ. Pertama itu koran. Kedua, kalau kalian tanya buku yang bener-bener ngubah hidup gue dan gue masukin ke esai PDP gue, itu adalah ini sampai masuk itu sangat berdampak teman-teman. Iya, sangat berdampak. Itu adalah To Live a Life in Crescendo. Apa judulnya tuh Crescendo? Itu keren sih. Lo udah baca? Iya, itu keren sih. benar-benar. Itu tentang apa tuh? Mungkin bisa Jadi dijelasin gimana cara ada dua. Pertama Ikigai sama Life in Crescendo. Itu cuman dua doang buku yang benar-benar gue jadiin pegangan. Underrated banget. Underrated banget itu benar-benar bagus banget karena setiap gue misalnya diminta jadi pembicara atau ngisi acara selalu gue bilang Ikigai itu paling penting. Iya. Gitu. Ikigai itu tuh sebenarnya sederhana banget tapi itu bener-bener ngaruh ke aspek hidup lo karena lo tuh nggak bakal bisa bekerja dengan efisien dan efektif kalau lo pertama nggak happy dan lo nggak passion. Jadi Ikigai itu adalah di mana lo menemukan intersection antara you doing something that you love, something that the world needs, something that give contribution to your social, terus juga kayak tapi itu juga mendatangkan uang buat lo sama jadi kayak intersection dari kelima hal inilah intinya. Jadi harus baca banget Ikigai sama Life in a Crescendo. Jadi gimana caranya kalian tuh untuk jadi orang tuh yang hidup bukan sekedar nafas gitu tapi benar-benar living. Kan itu wajib banget dibaca, kan itu underrated banget. Nanti grafiknya ditaruh aja di sini kan ada chartnya gitu kan ya. By the way, editor taruh di sini. Ini kita video podcast paling panjang, mungkin bisa dijadiin 2 part. Oh iya, aduh sorry banget. Seru banget. Oke, kakak ada tips atau pesan nggak untuk Gen Z yang mau memulai their self development journey? Pesan gue cuma satu, teman-teman, bahwa kalian itu pasti banget gagal. Jadi kalian tuh pasti banget gagal, kalian tuh pasti banget bakal sedih. Tapi tenang aja, karena nanti setelah kalian gagal 2 kali, 3 kali, 4 kali, kalian tuh pasti akan belajar. Kalian bakalan learn something new, you will become better. Terus juga kayak kalian juga bakal jadi orang yang jauh lebih berkualitas juga, lebih kuat juga. Tentunya dengan personality yang lebih tangguh, lebih kuat. Jadi nggak apa-apa karena you are not alone in this journey. Kita sama-sama bareng-bareng, kita sama-sama merintis, kita sama-sama berusaha, bekerja keras dan bekerja cerdas juga. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian ngerasa sendiri, selalu ada gue di sini. Dan juga tentunya teman-teman dari Zita. Pokoknya Zita Indonesia akan selalu hadir buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen punya teman-teman go banget, bisa join next stage ataupun Bekasi ambil pelan. Jadi kayak tinggalin aja. Oh iya, gue ada question nih buat lo. Ada kesan nggak buat Z-Talks Indonesia? Buat Z-Talks, pertama gue mau ngucapin terima kasih banyak banget. Kita juga makasih sudah mau datang. Gue ngobrol di sini sama teman-teman yang jauh lebih keren juga. Ini foundernya, terus juga ini adalah salah satu mahasiswa UGM HI yang tentunya lebih keren. Jadi kalau misalnya pesan gue cuma satu untuk Z-Talks, semangat terus dan juga tentunya harus banyakin banget anggota karena kontribusi itu adalah sesuatu yang membuat kita semakin hidup. Itu keren banget sih. Oh ya, terima kasih banyak buat teman-teman Z-Talks Indonesia yang udah nonton video paling panjang dan paling inspiratif ini dari Najma yang dikit lagi bakal Oxford. Ini sebelum Oxford kita tahan dulu di Z-Talks. Iya benar ngobrol. Thank you banget. Stay tune terus di Z-Talks Indonesia karena kita akan selalu menghadirkan Gen Z inspiratif yang akan membagikan storytelling kerennya. Iya, thank you banget teman-teman. Thank you banget. Stay tuned always for our new episodes and join us on a self-development journey, the Z Journey. Bye! Bye!